Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my English class. Let's learn English together. So for today's discussions, we are going to talk about text-based questions. So what does it mean by text-based questions? In general, secara umum, bisa dibilang bahwa text-based questions adalah pertanyaan-pertanyaan yang dibentuk atau yang disusun untuk menganalisa atau to find out the information, untuk mencari informasi dalam sebuah teks, baik berupa dialog ataupun teks biasa. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, biasanya text-based questions is used to clarify your understanding towards certain text. Jadi biasanya text-based question digunakan untuk mengklarifikasi pemahaman kalian terhadap teks tertentu ataupun terhadap expression tertentu. Pun bentuk-bentuk pertanyaan yang digunakan biasanya menggunakan WH question seperti what, when, where, how, why, which, and also etc. For example, you can say or you can ask, kalian bisa bertanya dengan seperti ini. What are the story talking about? What are the text talking about? What are the dialogue talking about? Or bisa juga menggunakan yang lainnya seperti who. Who is the participant in the story? Atau where does the writer write the novels, for example. Nah, contoh-contoh tersebut merupakan text-based questions yang biasa digunakan dalam teks genre. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa jenis text-based questions. So, the first we are going to talk about matching meaning atau memasangkan kosakata. Kemudian, the second one is about true, false, not given atau pernyataan benar dan salah. Kemudian the next one is finding the general specific informations atau pertanyaan yang paling basic yang kita gunakan dalam text-based questions itu adalah mencari informasi secara umum dan juga spesifik menggunakan WH questions, dan yang terakhir kita akan membahas tentang feeling completions. Okay, well, so without further ado, let's talk about the first types of text-based questions. So it is called as matching meaning. So, the first, we are going to talk about matching meaning questions. Kalau misalnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, matching meaning questions is memasangkan kosakata ke artinya. Bisa jadi nanti kita akan memasangkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ataupun vice versa, sebaliknya. Or sometimes for matching meaning, we use direct definition from English dictionary such as Oxford. Selain itu, in matching meanings kita juga bisa memasangkan kosakata dengan sinonimnya. So it's the same. Nah, soal-soal seperti ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, kemudian the second one, yang kedua itu adalah true, false, not given. Statement which is stated in the text that is true and false. True itu adalah benar, false itu salah, dan not given berarti informasinya tidak diberikan di dalam teks. So these questions usually also appear in your text analysis. Jadi pertanyaan ini juga biasanya muncul dalam teks analisis. Misalnya akan ada pernyataan tentang, like for example, the cow is eating grass, atau sapi itu memakan rumput. Nah, kira-kira pernyataan ini ada tidak di dalam teks? Kalau misalnya ada dan it is true, ya berarti jawabannya adalah true. Kalau misalnya it's false, you just need to answer false. So that's a pretty easy question for a true, false, not given. And then the next, we are going to talk about general and also specific informations. Kita akan membahas tentang general dan juga specific information. In this case, general information is the main idea atau biasanya informasi umum yang terdapat dalam sebuah teks. Usually, the question is about the main points of the text. Biasanya untuk pertanyaan dalam general informations itu tidak akan jauh-jauh dari yang namanya what is the main idea, what is the topic, what is the theme of the text. Nah,
ini adalah jenis soal yang ketiga. Kemudian yang kedua itu adalah specific informations. I can translate it into informasi spesifik atau informasi khusus yang biasanya merujuk ke pertanyaan tertentu atau biasanya dia reverse to the fact atau description yang lebih detail daripada si general informations tadi. Misalnya dalam WH questions menanyakan who is the participant in the text, atau misalnya who are the characters in the text, atau where is Mariah Carey was born, for example. Nah, itu lebih spesifik dibandingkan pertanyaan tentang tema. So that's the third questions. And the last is, dan kemudian yang terakhir itu adalah filling notes completion atau mengisi titik-titik. Sama seperti pembelajaran kita di minggu lalu, itu kita belajar tentang filling notes completion. Nah, di sini itu filling notes dan completion itu biasanya adalah soal dalam bentuk mengisi titik-titik di sebuah dialog, di sebuah teks, atau mungkin bisa dalam bentuk listening yang mengisi titik-titik, so you need to find the certain information, so that's called as filling notes. So that's all about 4 types of question that we are going to discuss today. Now I'm going to give you a little bit tips and tricks to answer the questions without opening the dictionary. Let's check it out. Okay, well, now I'm going to give you a little bit tips and tricks how to answer a question in English, especially when it is text-based questions. Kalau misalnya ini adalah pertanyaan yang bentuknya menganalisis teks, itu bagaimana cara menjawabnya tanpa membuka kamus. Okay, so for the first, when you answer a questions, when you want to find the informations about English text, especially in WH questions, like what is the main idea, please don't read the text. Jadi jangan dibaca dulu teksnya kalau misalnya mau menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris. Try to understand the question first. Coba dibaca terlebih dahulu pertanyaannya apa, kemudian baru dicari di teksnya. Jadi kalian tidak wasting time for only reading the text. Kemudian the second one, untuk finding the general information, so you can do a skimming. Jadi silahkan skimming. Skimming itu adalah membaca cepat. Jadi tidak perlu membaca semuanya dengan detail. Kalau misalnya kalian mencari general information, kayak misalnya soalnya adalah what is the main idea. Nah, ini di sini kalian bisa langsung doing a skimming. Kemudian do scanning for specific informations. Nah, kalau misalnya scanning itu adalah membaca in details, but dalam scanning kalian harus mencari keywords-nya terlebih dahulu. Kata kunci dalam soalnya itu apa, baru setelah itu kalian bisa mencari jawabannya di teks. So pretty easy, right? You don't need to open any kind of dictionary. Kalian tidak perlu membuka kamus untuk menjawab soal dalam bahasa Inggris dengan menggunakan skimming dan juga scanning. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dalam bahasa Inggris tuh biasanya kalian akan menemukan beberapa soal yang memang tidak kalian pahami vocabulary-nya apa, makna dari kosakatanya itu apa. Don't worry, dilewatin aja kalau misalnya kalian tidak tahu makna sebuah kosakata. Cari kosakata yang kalian pahami setelahnya, kemudian try to guess the meaning. Coba untuk istilahnya guessing, menebak kira-kira maknanya itu apa dalam vocab yang digunakan. Nah, itu nanti akan membantu kalian to understand the main topic atau topik secara general dari teks tersebut. And then the next one, you need to identify the types of vocabulary. Jadi kalian harus mengidentifikasi kira-kira kosakata yang digunakan dalam teks tersebut itu apa. Apakah lebih banyak verbnya, atau menggunakan banyak adjective, atau menggunakan noun, dan yang lain-lain. So you need to differentiate those vocabularies to help you answer the questions. Kemudian the next one, you need to read the text carefully. Jadi kalian harus membaca teks secara dengan hati-hati, terutama dalam mencari specific informations. Di sini kalian butuh ketelitian dalam menggarisbawahi keywords-nya, kemudian dipahami teksnya itu tentang apa. Jangan lupa untuk menandai poin-poin utama
nama-nama, kemudian definisi, kesimpulan, tempat, dan angka. Karena biasanya soal-soal seperti itu akan banyak muncul, kayak misalnya writing phone numbers, writing the name of people, so it's a clue. Jadi itu akan jadi clue buat kalian. Itu adalah kata kunci yang memang harus kalian garis bawahi when you answer or try to analyze a text. Nah, so that's all about the tips and tricks that I can give to you today. Now we are going to have a little bit practice. Now kita akan coba praktis. Jadi silahkan ke learningapps.com, silahkan ke halaman selanjutnya. Dalam praktek ini akan ada beberapa soal. Silahkan dipraktekkan tips dan triks yang sudah Miss berikan barusan. Untuk pertanyaannya is divided into 3. Yang pertama is a multiple choice, kemudian yang kedua itu ada matching meaning, dan yang terakhir you can do a filling notes or completions. Silahkan dikerjakan. Thank you so much for your attention. Thank you for listening me and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.